Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jemaah yang muliakan oleh Allah, alhamdulillah kita haturkan puji dan syukur kita kepada Allah, segala karunia dan nikmat yang masih menyertai kehidupan kita. Mudah-mudahan selalu ada, selalu bisa, selalu dapat dan mampu kita syukuri, kita manfaatkan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa tentunya kita berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi akhir zaman yang tidak akan pernah ada duanya. Mengajarkan banyak berbagai macam kebaikan. Terhimpun di dalam namanya, terhimpun dalam perbuatannya, terhimpun di dalam sifat-sifat pribadinya, yang insya Allah semua kita akan mampu mencontoh beliau menjadi ibadullah, hamba Allah, menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di surat Yunus ayat ke-12 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza massal insanu ad-durru da'ana. Manusia apabila mereka ditimpa kesulitan, kepayahan, musibah, penyakit, ketakutan, hal-hal yang tidak mereka inginkan, da'ana, kata Allah, mereka berdoa kepada kami. Ini adalah cerita tentang kita umat manusia yang tengadah tangan kepada Allah, mengadu dan mengaduh kepadanya atas segala kesulitan, kesempitan, hal-hal yang mungkin di luar nalar dan kemampuan kita. Da'ana li jambihi au qa'idan au qa'iman. Kata Allah, manusia itu berdoa kepada kami. Li jambihi, ketika dia berbaring, ketika dia duduk, atau ketika dia berdiri. Menunjukkan banyaknya doa manusia ketika mereka dalam keadaan kesulitan, kepayahan. Falamma kashafna anhu, ketika kami hilangkan darinya durrah, yang membuatnya takut, yang membuatnya sakit, yang membuatnya sulit, yang membuatnya sempit, kami hilangkan dari kehidupannya, marra, dia berlalu begitu saja. Ka'allam yad'una ila dhurrin massah, seakan-akan dia tidak pernah berdoa meminta kepada kami atas musibah, kesulitan, kepayahan, penyakit, dan ketakutan yang dia rasakan. Dia lupa kalau doanya kemarin telah diijabah oleh Allah. Ini adalah cerita tentang kita yang selalu lupa bahwa pertolongan Allah telah pernah ada dan datang dalam kehidupan kita. Kita yang minta setelah Allah berikan, lupa terhadap apa yang telah kita minta. Lupa terhadap siapa yang telah mengabulkan doa dan pinta. Ini adalah tentang kita, tentang manusia, tentang umat akhir zaman, umat terbaik yang pernah ditinggalkan oleh Allah di muka bumi. Kadzalika zuyyina lil musrifin, kata Allah. Begitulah orang-orang yang israf, yang melampaui batas, kami hiasi kehidupan mereka. Pandangan matanya, mungkin akal fikirannya, kemampuan dan usahanya dihiasi oleh Allah. Berapa banyak kesulitan yang telah Allah singkap. Berapa banyak ketakutan yang telah Allah jauhkan. Berapa banyak penyakit yang telah Allah sembuhkan. Lalu kita katakan,
Penyakit ini obatnya adalah ini. Ketakutan ini antinya adalah ini. Kita lupa Allah lah yang menjadikan ketakutan itu hilang. Kesulitan itu sirna. Penyakit itu tak pernah datang kembali. Allah lah yang menjadikan. Kita lupa segalanya. Makanu ya'malu. Seperti apa yang mereka kerjakan. Jemaah muliakan oleh Allah. Syahrul Ramadan. Bulan Ramadan adalah syahrul du'a. Bulan berdoa. Doanya orang berpuasa la yurad. Tidak akan ditolak. Hatta yuftir, dalam satu riwayat, sampai dia berbuka puasa. Doa kita tidak akan ditolak oleh Allah. Dalam riwayat yang lain tidak disebutkan hatta yuftir. Mutlak. Da'watus shaim, doanya orang berpuasa, la turad, tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahrul Ramadan adalah syahrul doa. Tempat di mana kita baik, bagus, mustajab untuk berdoa kepada Allah. Siang dan malam, duduk berdiri, bahkan dalam keadaan berbaring sekalipun, ada doa yang mustajab di sepanjang bulan Ramadan. Di sepanjang hari-hari Ramadan, di sepanjang malam-malam Ramadan. Jemaah muliakan oleh Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan musafir pernah bertemu seorang Arab Badawi. Baik, membantu, menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan kepadanya, nanti datanglah kamu ke Madinah. Akan kuberikan apa yang kau minta. Datanglah kepada aku nanti di Madinah setelah kami pulang. Singkat kisah, Nabi SAW kembali ke Madinah. Orang Arab Badawi tadi datang kepada Rasulullah, menagih janjinya Nabi. Kata Nabi SAW, salni, mintalah kepada aku. Kamu mau minta apa? Ingat bahwa Nabi SAW ajwadun nas. Membalas budi tak tanggung-tanggung. Itulah Nabi. Diberikan satu, dia balas tiga. Ahsanul qada. Sebaik-baik orang yang menunaikan janji. Sebaik-baik orang yang membayar hutang adalah Rasulullah. Selalu memberikan yang terbaik. Arab Badawi tadi katakan, ya Muhammad, aku ingin diberikan ternak. Domba, kambing. Kata Nabi kepada sahabat, berikan kepadanya. Salni, kata Nabi, kali kedua, minta kepada aku. Kamu mau minta apa? Orang tadi katakan, ya Muhammad, aku ingin budak hamba sahaya yang akan membantuku mengangon, mengurusi domba-domba yang kau berikan. Kata Nabi, beri dia. Dua permintaannya telah diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata beliau, salni, minta lagi. Katakan, minta lagi. Kamu pengen apa? Dijawab oleh orang tadi, ya Muhammad, aku pengen seekor anjing yang akan menjaga ternakku, menggiringnya, mengurusnya, bahkan mungkin menjaganya dari binatang buas yang ingin memangsanya. Kata Nabi beri dia. Tiga permintaan tadi diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita pun pulang dengan gembira, membawa domba, kambing yang dia minta, membawa hamba sahaya bersamanya, membawa seekor anjing sebagai penjaga ternaknya. Bahagia, gembira dia dapatkan. Dan kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala jauh lebih mulia, jauh lebih dermawan, jauh lebih karim, akramul akramin, terbaik dalam kedermawanan. Di antara yang dermawan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jika nabinya saja memberi lebih baik, lalu bagaimana Rabbnya? Pasti akan memberi jauh lebih banyak dari apa yang diminta oleh hambanya. Jemaah muliakan oleh Allah.
Arab Badawi tadi berlalu, Nabi katakan kepada sahabat, jika kalian diberi kesempatan untuk meminta, mintalah seperti apa yang pernah diminta oleh Ajuzu Musa, wanita tua di zaman Musa alaihi salam. Kata sahabat, ya Rasulullah, memangnya wanita tua zaman Musa alaihi salam dia meminta apa kepada Musa? Dikisahkan, diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Musa masuk ke bumi Palestina. Orang-orang Bani Israel mengatakan, ya Nabi Allah, dulu di sini ada peninggalan Yusuf alaihi salam, anaknya Yakub alaihi salam. Ada peninggalan warisan untuk Bani Israel di bumi ini. Kata Nabi Musa, ambil, bawa ke sini. Bawa kemari. Kata orang-orang, ya Nabi Allah, tidak seorang pun di antara kami yang tahu di mana tempatnya, kecuali satu orang wanita tua. Kata Nabi Musa alaihissalam, panggil dia, bawa kemari. Singkat kisah dan cerita, wanita tua tadi dibawa kepada Nabi Musa alaihissalam. Dikonfirmasilah, benarkah ada peninggalan Nabi Yusuf alaihissalam? Benar. Di mana tempatnya? Tidak seorang pun akan kuberitahu. Tidak akan kuberitahu. Kata Nabi Musa alaihissalam, maukah engkau memberitahunya? Dan kuberikan kepadamu kesempatan untuk berdoa, meminta satu permintaan mustajab. Mendengar penawaran yang menarik ini, akhirnya Ajuzu Musa, wanita tua di zaman Musa alaihissalam tadi katakan, baiklah wahai Nabi Allah, kalau engkau yang berdoa sebagai kalim Allah, orang yang berbicara kepada Allah, titel terhormat tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain, tidak diberikan kepada manusia yang lain. Musa yang berdoa dikabulkan oleh Allah. Akhirnya si wanita tua tadi katakan, uridu an urafiquka fil jannah. Wahai Nabi Allah, aku ingin menjadi pendampingmu di dalam surga. Ya Nabi Allah, mintakan kepada Allah supaya aku masuk surga bersamamu, wahai Nabi Allah. Dia tidak meminta kekayaan dunia. Dia tidak meminta kekuasaan dunia. Dia tidak minta ketenaran dunia, tapi yang dia minta adalah menemani Nabi Musa alaihi salam di dalam surga. Jemaah muliakan oleh Allah, Ramadan syahrul Quran, tempat kita meminta kepada Allah. Mintalah kepada Allah segala kebaikan. Mintalah kepada Allah bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberikan syafaatnya, masuk ke dalam surga bersamanya. Adalah kegembiraan bagi kita apabila kita bisa bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bertemu, bertatap wajah, bahkan mungkin bersalaman, berpelukan, gembira kita melihat senyum baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan meminta dunia, tapi letakkan dunia mungkin di urutan belasan, tapi letakkan akhirat ada pada level-level tertinggi dalam pinta dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Teruslah berdoa sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian, niscaya aku akan kabulkan. Qul qawli hadza wa astaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.